Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam teman-teman bergada satya. Kembali lagi kita akan melanjutkan materi SQL. Sekarang adalah bagaimana cara kita untuk memfilter data yang ditampilkan. Nah, untuk sintaksnya seperti ini, di mana ada select from seperti sebelum-sebelumnya. Kemudian yang ini adalah ditambahi dengan where, yaitu menyatakan kondisi filter kita. Mungkin secara artinya mungkin bisa diartikan seperti ini, yaitu tampilkan kolom nama mahasiswa, angkatan, dan IP kumulatif dari tabel mahasiswa dengan kondisi seperti ini. Nah, di sini ada comparison operator. Misalkan kita menambahkan kondisi seperti ini. Tampilkan kolom nama mahasiswa, angkatan, IP kumulatif dari tabel mahasiswa dengan kondisi IP kumulatif sama dengan 3,5. Nah, mungkin untuk prakteknya kita menggunakan database latihan 1 seperti ini. Kita akan menampilkan nama akun dari kode akun misalnya 41001 ya, misalnya. From bagan akun select. Misalnya kita tampilkan semua, kemudian di sini kita tambahi where kode akun sama dengan 41001. Kita execute. Nah, seperti ini. Ketika teman-teman ingin memfilter dengan kondisi sininya berupa teks kalau di Excel ataupun di sininya varchar, kita tinggal tambahkan tanda petik. Misalnya kita balik, kita ingin memfilter kode akun yang mana akunnya adalah penjualan, berarti akan menjadi seperti ini, where nama akun sama dengan penjualan. Oke, kita execute. Nah, akan sama seperti ini. Yang selanjutnya kita akan mencoba menggunakan comparison operator yang lainnya. Misalkan kita akan memfilter jurnal dengan nilai debitnya di atas 500.000. Caranya adalah seperti ini. Ini from-nya aku ganti jadi jurnal 2019. Lalu where-nya debit di atas 500.000. Oke, nah seperti ini. Begitupun dengan comparison operator lainnya. Nah, teman-teman tinggal ganti aja comparison operatornya seperti ini. Oke, yang selanjutnya adalah bagaimana cara kita untuk memfilter kolom dengan nilai di antara yang kita inginkan. Misalnya kalau di sini kita akan memfilter kolom IP kumulatif yang memiliki nilai di antara 3,5 dan 4. Kita langsung praktek menggunakan database latihan 1. Misalkan di sini kita ingin memfilter di mana debitnya dari 500.000 ke 1 juta. Berarti sama seperti ini, cuma ininya where debit win 500.000 and 1 juta. Kita execute. Nah, seperti ini. Ini adalah untuk nilai diantara. Atau teman-teman juga bisa menggunakan N, where IP kumulatif di atas 3,5 and IP kumulatif di bawah 4. Seperti itu. Namun between di sini adalah untuk menyingkat. Artinya teman-teman gunakan ini aja biar lebih singkat. Nah, yang selanjutnya adalah bagaimana kita memfilter data yang ditampilkan, di mana suatu kolom yang kita filter itu menampilkan suatu list nilai yang kita inginkan. Misalnya seperti ini. Nah, di mana kolom angkatan berisi nilai 2018 atau 2019. Kita coba praktek di sini.
Misalnya di mana nomor bukti sama dengan JV000 atau JV0001. Caranya seperti tadi. Di sini jurnal tetap where nomor bukti in buka kurung JV 0000 JV 001. Seperti ini. Yang selanjutnya adalah bagaimana cara kita memfilter suatu kolom ataupun menampilkan kolom yang mengandung nilai tertentu. Misalnya seperti ini. Di sini kita menggunakan operator like. Nah, di sini kita akan menampilkan nama mahasiswa, angkatan, IP kumulatif dari tabel mahasiswa dengan kondisi kolom mahasiswa berisi awalan putra. Nah, persentase di sini mengindikasikan bahwa putra itu terletak sebagai awalan. Atau mungkin seperti ini. Setelah persen ini bebas, mau kata apa aja bebas. Tapi yang penting awalnya adalah putra. Nah, seperti notes yang ada di sampingnya, ketika persentase berada di akhir, maka putra adalah sebagai awalan. Ketika persentase berada di sebelah kiri, maka putra sebagai akhiran. Ketika persentase berada di kiri dan kanan, maka putra adalah berada di tengah-tengah suatu kalimat. Contohnya adalah, kita langsung praktek. Nah, ini. Misalkan kita ingin menampilkan jurnal ini di mana keterangannya berawal dari pembayaran. Berarti seperti ini. Where keterangan like, kemudian buka kurung pembayaran, lalu persen dan tanda petik. Nah, seperti ini. Begitupun misalnya kita ingin mencari ataupun menampilkan jurnal yang memiliki keterangan dengan akhiran promosi. Nah, berarti persentasenya kita tulis di awal, lalu di sini kita tulis promosi. Nah, seperti ini. Ataupun kita mau menampilkan jurnal dengan tengah-tengahannya biaya. Berarti kita tinggal persentasenya kita tinggal taruh di kanan kiri. Kemudian di sini kita ganti biaya. Nah, seperti ini. Ini adalah terkait dengan bagaimana cara kita memfilter data. Kita juga dapat menampilkan nilai yang kosong menggunakan comparison operator is null. Misalkan sebagai contoh di EPL 19 di sini ada ini ya. Di sini 0. Nah, kita akan mencoba menampilkan kolom yang berisi 0. Berarti select all from EPL 19 where ini is 0. Nah, oke. Ini adalah materi terkait bagaimana cara kita memfilter data yang ditampilkan. Yang selanjutnya adalah bagaimana cara kita mengurutkan data yang ditampilkan. Nah, sintaksnya seperti ini, di mana ini seperti biasa, tampilkan semua kolom dari tabel master invoice dengan diurutkan menurut kolom total sales dari yang terkecil. Ascending. Ascending itu kan dari A ke Z, dari kecil ke besar. Kemudian descending itu dari besar ke kecil, dari Z ke A. Misalkan sebagai contoh, walaupun agak out of topic, kita menggunakan database sepak bola. Misalkan kita urutkan menurut jumlah gol. Ini ya, EPL 19 menurut jumlah gol. Berarti kita select all from EPL 19, lalu order by
goal, kemudian descending dari besar ke kecil. Nah, seperti ini. Begitupun misalnya dibalik, tinggal teman-teman ganti aja jadi ascending di sini. Oke, yang selanjutnya adalah mengurutkan data yang ditampilkan, namun urutannya itu berasal dari beberapa kolom. Misalkan di sini, kalau di sini ya, di sini kan ada kolom goal. Di sini ada kolom goal, kemudian ada juga kolom assist. Nah, kita akan mencoba mengurutkan menurut jumlah goalnya dulu, dari yang terbesar ke terkecil, lalu diurutkan lagi menurut jumlah assist dari yang terbesar ke terkecil. Caranya adalah seperti ini, kita tinggal tambahkan koma. Di sini kita ganti descending dulu, kita koma, lalu assist, kita tarik di sini, lalu descending. Execute. Nah, seperti ini. Data yang ditampilkan sudah diurutkan menurut jumlah goal secara descending dan assist secara descending. Yang selanjutnya adalah bagaimana cara membatasi jumlah data yang ditampilkan. Ini order by, ini opsional, bisa teman-teman gunakan atau enggak, tapi biasanya kalau kita disuruh limit, biasanya kita mengurutkan dulu yang terbesar ke terkecil dulu, ataupun dari yang terkecil ke terbesar dulu. Misalkan kita memakai jurnal 2019, kita ingin mencari jurnal dengan nilai debit terbesar. Caranya adalah seperti ini, select, kemudian bintang from jurnal 2019, lalu order by debit descending. Kemudian di sini kita limit misalnya 3 besar dan kita execute. Nah, seperti ini. Begitupun kita mencari 3 besar terkecil. Gimana itu 3 besar terkecil? Tinggal di sini kita ganti ascending. Nah, oke. Yang selanjutnya adalah bagaimana cara mengelompokkan data yang ditampilkan. Seperti halnya dalam materi di sini, statistik dasar. Di sini kan kita mengagregasi nilai dalam suatu kolom kan. Nah, kalau ditambahi dengan group by, maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Bisa dikategorikan menurut kolom sebelumnya. Misalkan kita ingin menambahkan debit dan kredit menurut nomor buktinya. Berarti seperti ini. Select nomor bukti, lalu sum debit, lalu sum kredit from jurnal 2019, kemudian group by nomor bukti. Nah, perlu diketahui bersama bahwa ketika teman-teman menambahkan sum dan di sini ada suatu kolom yang ditampilkan namun tidak di sum, maka ketika kita execute harus memerlukan group by seperti ini. Nah, ketika group by-nya aku hapus, maka akan error karena sum di sini dependent. Dia membutuhkan group by. Nah, seperti ini. Caranya ya harus kita tambahkan group by. Oke, ini adalah bagaimana cara kita menambahkan suatu kolom dengan dikelompokkan menurut kolom yang lainnya. Mungkin secara sintaksnya akan berbunyi seperti ini. Tampilkan nomor bukti, jumlah debit, dan jumlah kredit dengan dikelompokkan menurut nomor bukti dari tabel jurnal 2019.
Oke, yang selanjutnya adalah bagaimana cara kita membuat selisih suatu tanggal. Misalnya ada tanggal lahir kemudian tanggal sekarang. Nah, kita ingin mencari berapa hari di antara dua tanggal itu. Maka kita akan menggunakan query dateDiff seperti ini. Di mana dateDiff diikuti dengan tanggal akhir dulu ataupun tanggal yang lebih sekarang, lalu koma diikuti dengan tanggal yang lebih dulu ataupun tanggal awalnya. Misalkan seperti ini. Artinya adalah tampilkan kolom ID sewa, tanggal sewa, dan tanggal kembali, dan kemudian selisih dari tanggal kembali dengan tanggal sewa dari tabel sewa. Praktiknya adalah seperti ini. Misalkan di sini ada, nah, tanggal delivery order sama tanggal kirim. Kalau kita ingin mencari selisihnya, berarti seperti ini. Select, dateDiff itu posisinya ada di select. Misalkan kita ingin mencari selisih tanggal kirim dengan tanggal delivery order. Tanggal kirimnya ini, lalu tanggal delivery order. Kita execute. Nah, seperti ini. Ini adalah selisih antara tanggal kirim ataupun tanggal yang lebih akhir dengan tanggal delivery order yang lebih awal. Yang selanjutnya adalah bagaimana cara kita melakukan slicing seperti di Excel. Misalnya dalam materi sebelum UTS kemarin kan kita men-slicing NPM kayak gini kan. Nah, sekarang kita akan mencoba men-slicing seperti materi sebelum UTS namun menggunakan SQL. Misalkan di kode pelanggan kita ingin mengambil 001-nya. Berarti kan kita menggunakan write kan. Sama seperti sebelumnya. Berarti select, kemudian write dari kode pelanggan 3 digit dari sebelah kanan from tabel customer master. Nah, seperti ini. Begitupun left. Misalkan kita ingin mengambil CUST. Berarti di sini tinggal kita ganti left. CUST berarti 4. Nah, kayak gini. Mid juga sama. Misalkan kita mau mengambil apa ya? Misalkan di sini kita mau mengambil bulan di tanggal. Oh, ini sebagai contoh aja ya. Berarti di sini kita tulis mid, lalu tanggal, diikuti dengan start dari karakter berapa. Berarti kalau bulan di sini kan mulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ada 2 karakter from jurnal 2019 dan kita execute. Nah, oke. Ini adalah materi video kedua, yakni terkait dengan memfilter, mengurutkan, membatasi, mengelompokkan, slicing, dan menampilkan selisih tanggal. Nah, mungkin sebagai latihan teman-teman bisa mencoba-coba. Ada soal terkait exercise TABK. Nanti akan ada di folder di deskripsi. Ada di situ dan kuncinya juga ada di situ. Oke, mungkin cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.